Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rifal Sopyan dengan rekan saya Fernanda Saputra akan mereview sebuah BPMN yang sudah kita coba, yaitu Lucid Chart. Nah, dalam analisis model bisnis ini menjadi sebuah hal yang penting untuk menggambarkan alur kerja secara sistematis. Nah, saat ini terdapat berbagai tools BPMN atau yang biasa disingkat Business Process Model and Navigation yang digunakan dalam berbagai kegiatan industri dengan karakteristik dan keunggulan yang berbeda-beda. Nah, pada presentasi ini kami akan membahas salah satu tools yaitu Lucid Chart untuk memahami fitur, kelebihan, dan juga keterbatasannya. Nah, ada beberapa hal yang akan kita bahas, yaitu yang pertama ada profile produk, lalu ada fitur utama, lalu selanjutnya ada tampilan interface, review, dan juga referensi belajar. Nah, yang pertama yaitu ada profile produk. Nah, dengan nama software Lucid Chart yang dikembangkan oleh Lucid Software Inc. dengan website resminya yaitu lucidchart.com, yang memiliki jenis lisensi free premium, yang artinya tersedia versi gratis atau free dengan batasan dokumen, serta versi individual, tim, enterprise, dan juga untuk membuka secara penuh fitur-fitur yang ada di dalam Lucid Chart. Jadi untuk Lucid Chart ini bisa digunakan secara free tetapi dengan batasan yang sudah ada di dalamnya. Tetapi jika ingin membuka fitur lebih banyak, bisa melakukan pembayaran sehingga fitur yang akan didapatkan juga itu menjadi lebih banyak. Nah, tujuan pengembangan software ini yaitu sebagai platform kolaborasi visual berbasis cloud yang digunakan untuk membuat diagram alir, peta pemikiran, arsitektur, dan pemodelan proses bisnis standar. Nah, kita masuk ke fitur utama. Yang pertama yaitu ada fitur modeling. Dengan mendukung pembuatan diagram BPN yang standar. Lalu juga tersedia berbagai simbol BPN seperti event, tags, gateway, dan juga lain-lain. Lalu juga ada drag and drop untuk memudahkan pembuatan diagram. Dan juga tersedia template BPN yang siap dipakai. Dan kemudahan untuk pengguna yaitu interface yang sederhana dan juga user friendly. Lalu berbasis web sehingga tidak perlu diinstal dan juga bisa diakses dari berbagai perangkat dan juga cocok pemula. Nah, bagi teman-teman yang ingin menggunakan VPN ini sangat disarankan ya karena fitur yang ditawarkan juga cukup beragam dan juga bisa digunakan di mana saja dan bahkan di berbagai platform contohnya seperti Google Chrome. Lalu selanjutnya ada fitur tambahan. Yang pertama yaitu ada kolaborasi real time, yaitu memungkinkan beberapa pengguna mengedit diagram yang sama secara bersamaan, fitur komentar, dan juga mention. Lalu ada integrasi terhubung dengan Google Workspace, Microsoft Office, Slack, Jira, dan juga Confluence. Lalu selanjutnya ada data linking, yaitu kemampuan untuk menghubungkan bentuk diagram dengan data dari Google Spreadsheet atau Excel untuk visualisasi secara dinamis. Nah, sekarang masuk ke tampilan interface. Di sini bisa teman-teman lihat bahwa di Lucidchart itu ada tampilan awal yaitu pada drawing board. Nah, pada tampilan yang kedua ini, teman-teman bisa lihat bahwa tampilan Lucidchart dirancang sederhana dan intuitif sehingga pengguna dapat dengan cepat membuat diagram tanpa memerlukan pelatihan khusus. Nah, pada slide ini ditampilkan contoh tampilan dari Lucidchart, termasuk interface utama dan contoh diagram BPMN. Nah, dari tampilan ini dapat dilihat bahwa desainnya
cukup sederhana dan intuitif, sehingga memudahkan pengguna dalam membuat dan memahami diagram. Nah, pada kelebihannya, Sochat ini memiliki beberapa, yaitu yang pertama mudah digunakan dan user friendly. Yang kedua, tidak memerlukan instalasi atau berbasis web, lalu mendukung kolaborasi tim secara real time, lalu memiliki banyak template siap pakai. Nah, kesimpulannya pada kelebihan ini cocok digunakan untuk visualisasi dan komunikasi proses bisnis. Nah, adapun kekurangannya bahwa yang pertama tidak fokus khusus pada BPMN, lalu tidak memiliki fitur simulasi proses, lalu validasi BPMN terbatas, lalu fitur lengkap hanya tersedia di versi berbayar. Nah, pada kesimpulannya, kurang cocok untuk kebutuhan analisis proses bisnis yang kompleks. Itu. Jadi di sisi lain, Lucidchart juga memiliki beberapa kekurangan. Software ini tidak fokus khusus pada BPMN, sehingga fitur analisisnya terbatas. Selain itu, tidak tersedia fitur simulasi proses dan validasi BPMN juga terlalu ketat. Ya, fitur lengkapnya pun hanya dapat diakses melalui versi berbayar saja, teman-teman. Nah, bisa disimpulkan bahwa berdasarkan analisis kami, Lucidchart merupakan tools yang kuat dalam hal visualisasi dan kolaborasi proses bisnis. Namun, jika dibandingkan dengan tools BPMN, khusus Lucidchart memiliki keterbatasan. Nah, dalam analisis dan implementasi prosesnya. Oleh karena itu, Lucidchart lebih cocok digunakan untuk dokumentasi dan komunikasi proses, bukan untuk kebutuhan BPMN yang kompleks. Nah, referensi belajar kami yaitu melalui website resminya di www.lucidchart.com. Lalu, jika butuh dokumentasinya ada di help.lucidchart.com. Terus kita juga belajar di Lucidchart di YouTube-nya langsung, di official YouTube-nya. Lucidchart BPMN tutorial. Lalu ada artikel juga di blog resmi Lucidchart dan panduan BPMN Lucidchart. Nah, referensi ini juga dapat digunakan sebagai sumber belajar lebih lanjut. Sekian dari penjelasan kami berdua. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.